Kalau kamu adalah orang yang paling disakiti, itu karena Tuhan pilih kamu untuk memberkati. Hai guys, salam untuk kita semua. So hari ini teman-teman saya sebenarnya merekam video ini sebagai video kesaksian saya tentang bagaimana kehidupan dari Pastor Raditya Oloan ini berdampak juga buat saya pribadi, dan saya percaya kalau bukan cuma saya saja tapi banyak anak muda di luar sana, di Indonesia bahkan mungkin di luar negeri yang mengalami hal yang sama juga, bahwa kita merasa kalau beliau Pastor Raditya atau Pendeta Raditya Oloan ini berdampak juga, kehidupannya berdampak buat kita juga sebagai pemantik untuk kebangkitan rohani kita. So teman-teman, sebelum saya bersaksi tentang hal itu, berikut adalah biodata singkat tentang Pastor atau Pendeta Raditya Oloan. Raditya Oloan lahir di Jakarta pada tanggal 7 Desember tahun 1984. Beliau resmi menikah dengan Joanna Alexandra pada 16 Juni 2007 ketika usia Raditya Oloan 23 tahun. Dari pernikahannya dengan Joanna, Radit dikarunia 4 buah hati, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Raditya Oloan merupakan seorang pelayan Tuhan senior atau pendeta di Gereja Muda untuk Indonesia. Beliau juga mendirikan sebuah organisasi bernama Love Academy. Sempat merasakan kehidupan bebas dan kecanduan narkoba, Radit memotivasi hidupnya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dia mulai rajin beribadah hingga akhirnya benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Radit juga memanfaatkan media sosial, Instagram, dan TikTok untuk menyebar kebaikan dengan melakukan ceramah yang berhasil menginspirasi banyak orang. Pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, Joanna Alexandra, istri dari Raditya Oloan, mengabarkan bahwa ia dan Raditya Oloan positif COVID-19. Saat itu Joanna mengungkapkan ia dan sang suami sudah berada di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet. Di Wisma Atlet, Radit berada di ruangan Intermediate Care Unit untuk mendapat aliran oksigen karena saturasinya rendah. Sebagai informasi, saturasi oksigen adalah tolak ukur kesehatan untuk menangkal besarnya kadar oksigen dalam darah. Setelah beberapa hari di Wisma Atlet, Radit kemudian dirujuk ke RSUP Persahabatan pada Sabtu 17 bulan 4 2021 siang karena peralatan di rumah sakit tersebut lebih lengkap. Keberangkatan Radit menuju RSUP Persahabatan diantar oleh sejumlah tenaga kesehatan dan 2 anaknya, yaitu Suriel Paris dan Zeraya Mulia. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, Radit mengabarkan dirinya masih terus menjalani perawatan di ICU meski telah dinyatakan negatif COVID-19. Ia juga harus melalui proses CVVH karena ginjalnya kurang berfungsi secara baik. Kondisi post-COVID dengan komorbid asma dan dia mengalami badai sitokin yang menyebabkan hiperinflamasi di seluruh tubuhnya. Ditambah lagi ada infeksi bakteri yang lumayan kuat, membuat beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 6 Mei tahun 2021 pada usia 36 tahun dengan meninggalkan seorang istri dan 4 anak. So guys, itu dia biodata singkat dari Raditya Oloan dan juga sedikit kronologi tentang riwayat sakitnya beliau hingga pada akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir. Dan teman-teman, di sini saya mau sharing sedikit tentang bagaimana beliau kesaksian hidup beliau mengubahkan hidup saya juga, teman-teman. Jadi teman-teman, saya terlahir sebagai seorang Katolik, namun
honestly, sejujurnya saya bukan seorang Katolik yang baik yang kayak taat teman-teman, tapi tidak benar-benar punya hubungan dengan Tuhan yang baik gitu. Kayak just tahu Tuhan Yesus, just tahu tentang agama, tapi hanya sekedar rutinitas, bukan jadi sebuah ikatan yang dekat kayak yang dibilang Alkitab, ikatan sebagai seperti seorang bapak kepada anak. Itu tidak saya rasakan itu. Nah, ketika lulus SMA, saya memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan di Yogyakarta pada tahun 2016. Singkat cerita, memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta merupakan kilas balik dari kehidupan rohani saya, teman-teman. Ketika tinggal di Yogyakarta, akhirnya saya mulai bertumbuh secara rohani, di mana saya mulai bukan hanya sekedar tahu Tuhan Yesus, tapi punya hubungan dengan Tuhan Yesus gitu, teman-teman. Mulai rasakan benar-benar kalau Tuhan itu ada. Mulai rasakan kalau benar-benar saya hidup butuh Tuhan gitu. Benar-benar rasakan kalau ya semuanya ada itu karena Tuhan Yesus, karena ada Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu bukan hanya sekedar apa yang diceritakan orang-orang atau apa yang sudah jadi kebiasaan kita tahu tentang Tuhan, tapi saya mengalami tentang kehadiran Tuhan, mengalami tentang bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup saya. Saya mengalami semuanya itu, teman-teman. Dan beliau adalah salah satu pemantik atau pemicu pemicu dari kebangkitan rohani saya, teman-teman. Jadi dulu saya pernah punya masalah dengan teman saya pernah punya seperti bermusuhan dengan teman saya, kenalan saya, dan secara tidak sengaja saya lihat kontennya beliau, lihat kontennya Raditya Oloan. Di situ dia bilang, saya lupa secara apa pastinya itu seperti apa, tapi yang saya ingat garis besarnya itu dia bilang kayak Tuhan Yesus bisa mengampuni kamu, Tuhan Yesus bisa untuk mengampuni kamu dengan segala dosanya, Pak. Masa kamu gak bisa mengampuni orang lain? Dia Bapa, dia Tuhan, dia bisa mengampuni kamu. Masa kamu yang cuma manusia gak bisa mengampuni sesama kamu? Orang yang nyakitin kita harusnya lebih bisa untuk kita kasih, adalah orang yang harusnya kita kasih gitu. Beliau bilang kayak gitu. Akhirnya kayak ada satu dorongan dalam diri saya untuk ajak ketemuan teman saya. Saya tidak tahu itu saya dapat keberanian dari mana untuk bisa ngajak dia ketemuan. Akhirnya saya WhatsApp dia, saya WhatsApp dia dan kami janjian untuk ketemuan di satu tempat. Dan akhirnya di situ kami saling minta maaf, saling menjelaskan kesalahpahaman itu. Terus saya minta maaf dengan beliau, tapi beliau masih dengan penuh kecurigaan. Teman saya masih penuh kecurigaan apakah ini ada modusnya, sampai beliau mengajak temannya yang lain gitu, teman cowoknya, untuk menemani dia karena dia takut saya berniat jahat untuk melukai dia atau berniat jahat untuk melakukan hal yang tidak baik kepada dia. Tapi di situ akhirnya saya bilang gitu, saya tidak ingin mencari musuh, saya tidak ingin menyimpan dendam terhadap orang lain. Bagaimana kalau kita berdamai saja? Mungkin kita ini cuma kesalahpahaman, ayo kita damai saja. Akhirnya dari situ kami berdamai dan hingga saat ini kami baik-baik saja. Dan ketika pulang dari pertemuan dengan teman saya ini, teman-teman, saya merasakan satu sukacita yang luar biasa dalam hati saya yang saya tidak pernah dapatkan. Maksudnya kayak sukacitanya itu beda, teman-teman, ketika kita mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang lain. Di situ saya merasakan sebuah sukacita yang luar biasa, dan saya tidak tahu saya bisa dapat keberanian, bahkan kata-kata untuk ngajak ketemuan teman saya itu pun saya kayak setelah pulang dari situ pun saya baca kembali, wow, saya dapat kata-kata ini dari mana, keberanian ini dari mana untuk bisa chat dia gitu. Karena saya pribadi adalah tipe orang yang kayak pemalu, tipe orang yang kalau dengan orang baru gitu, teman-teman, saya pemalu. Tapi saya bisa punya keberanian untuk ngajak dia ketemuan tanpa memikirkan bla bla blanya. Saya nggak mikirin itu, saya ngajak ketemuan karena niat saya pengen
kami bahas itu biar tidak ada dendam, biar tidak ada benci, tidak ada amarah lagi di antara kami. Sampai-sampai ketika pulang, saya merasakan sukacita yang luar biasa, dan saya tulis di status WhatsApp saya itu. Saya sempat screenshot, nanti kalau saya cari dapat saya akan posting bukan posting, saya akan tambahkan di video ini teman-teman. Saya bilang kayak, pemenang sejati itu adalah pemenang yang bisa memaafkan gitu. Intinya kayak kamu gak bisa bilang kamu menang hanya dengan kamu menyerang lawan kamu gitu. Kamu bisa dikatakan menang ketika kamu mengampuni dengan ikhlas, memaafkan dia, mencintai dengan tulus, rangkul dia kembali ke orang yang menyakiti kamu. Dan yang berikutnya teman-teman, ada satu lagi dampak dari kesaksian hidupnya Pastor Raditya Oluwan yang buat saya bisa berubah gitu, bisa jadi makin dekat dengan Tuhan, dan bisa dikatakan bahwa itu adalah pemantik untuk kebangkitan rohani juga. Beliau bilang kayak gini, kamu lihat saya gitu, saya adalah seorang yang sangat berdosa di dunia, pengedar narkoba, hubungan yang tidak kudus, bahkan semua DJ bukan berarti DJ adalah sebuah pekerjaan yang buruk. Maksudnya beliau menjelaskan bahwa kehidupan beliau kehidupan beliau bersama pasangannya adalah kehidupan yang tidak baik, tidak benar, tidak Tuhan. Nah teman-teman, singkat ceritanya beliau bersama istrinya bersaksi bahwa mereka dulunya rusak, hancur, sehancur-hancurnya, tapi akhirnya Tuhan angkat. Nah dari situ teman-teman, akhirnya jadi pemantik buat saya. Dan saya kayak bilang, oke, Tuhan, ini hidup saya. Sisa berapa keping pun hidup saya yang udah hancur, seberapa pun itu, ini Tuhan, aku mau bawa di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau pakai kayak gimana pun juga. Ini aku Tuhan, ini aku, please benerin hidup aku yang cuma tinggal sekeping, yang udah rusak banget, udah hancur, udah nggak tahu lagi kayak gimana. Please benerin Tuhan. Aku cuma bilang kayak gitu. So guys, aku percaya kalau kita semua punya kesaksian sendiri, kesaksian masing-masing tentang bagaimana kehidupan Pastor Raditya bersama istrinya berdampak buat kita semua. Mungkin itu sedikit kesaksian dari saya teman-teman. Kalau ada kesaksian dari teman-teman juga, mari kita sharing bersama dengan teman-teman, nulis di bawah kolom komentar, dan kita bisa saling berbagi, karena saya percaya kadang jawaban dari doa orang-orang adalah kesaksian atau sharing dari kita. Mungkin itu dari saya teman-teman, dan kita percaya bahwa Pastor atau Pendeta Raditya sudah bahagia bersama Bapa di surga. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan kita semua tetap melanjutkan apa yang sudah ditanamkan oleh beliau. Sekian dari saya teman-teman. Shalom, Tuhan memberkati.